udah takdirnya itu. Masih ingat Al-Hadid ayat 22-23 ya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Apapun bentuknya, mau gempa, banjir, kebakaran, perang dan sebagainya, juga pada dirimu, sakit, dihina, ketipu, jerawat, ambeien, semuanya terjadi hanya dengan izin Allah. Dan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Tempat ini milikmu, kami semua hamba-Mu. Kami tidak mungkin melakukan semua kebaikan ini kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menggugurkan seluruh dosa kami ya Allah. Menghapus semua aib-aib kami. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami semakin dekat denganmu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Lindungi majelis ini dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi pertemuan ini dari amal yang tidak Engkau terima. Jadikan majelis ini majelis yang Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, catatkan yang hadir ini Engkau undang ke Baitullah ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna ya Karim. Alhamdulillah. Baru pulang dari Tanah Suci. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Apa kabar? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab yang mantap. Kalau orang merasa disaksikan oleh Allah, mungkinkah dia leluasa berbuat maksiat? Artinya apa kalau kita berbuat dosa dan maksiat? Artinya kita belum yakin Allah menatap kita. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan setiap perkataan kita? Kalau orang selalu merasa didengar oleh Allah, mungkinkah dia sembarang bicara? Jawab. Mungkinkah jadi orang yang senang ngobrol ngaler ngidul? Kalau orang merasa didengar oleh Allah, mungkinkah mudah celetak-celetuk? Jawab. Kalau gitu yang banyak ngobrol, yang tukang celetak-celetuk, yang perkataannya sembarangan, ciri-ciri apa? Ciri-ciri kurang iman. Apakah ajal kita sudah ditentukan oleh Allah? Semakin hari artinya apa? Semakin dekat. Modal kita adalah waktu. Kita sering kasihan melihat orang meninggal, padahal
Beliau dan kita sama-sama sudah ditetapkan. Kita ini ada dalam antrian. Hari demi hari semakin dekat dengan saat kematian kita. Hewan kurban dijejerkan, mau disembelih, dia enak makan. Bahkan sebelahnya disembelih juga, dia tetap enak makan. Jangan-jangan kita pun mirip ya. Kalau ada orang meninggal, kita jarang menyadari bahwa sangat boleh jadi sesudah itu giliran kita. Di dalam surat Al-Asr, jelas sekali siapa yang akan beruntung dan rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Al-asr itu waktu yang berlalu. Bukan waktu asar. Kalau sore itu masa. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Makin tua, makin rugi. Kecuali orang yang tidak rugi cuma 4 cirinya. 1, amanu, beriman. Jadi orang-orang yang tidak punya iman, aslinya dia rugi. Maka kita tidak usah iri lihat orang kaya, tidak usah iri lihat orang berpangkat yang diberi dunia. Tapi kalau mau sangat iri, irilah kepada orang yang kuat imannya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Tidak ada ruginya. Diberi nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana khairullah. Baik baginya. Diberi musibah, sabara, dia sabar, fakana khairullah. Kalau orang sudah punya iman, apapun yang Allah takdirkan, jadi kebaikan. Makin kuat iman, al-mu'minul qawwi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, baik dalam segala hal. Dan lebih dicintai Allah. Oleh karena itu, kalau mau punya cita-cita, bukan meningkatkan penghasilan, bukan meningkatkan aset, tapi meningkatkan apa? Apa, Bu? Sudah disampaikan kunci bahagia itu ada berapa? 2. Iman dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman, bukan kurang uang. Kurang iman. Ada ibu-ibu yang menjelang nikah tertarik sama seorang ikhwan. Disangkanya bekal bahagia. Ternyata sangat bahagia. Karena ikhwannya kuat iman. Tapi kalau suaminya kurang iman, ya rada susah. Karena orang yang kurang iman itu, dia tidak akan berbanding lurus dengan akhlaknya. Makin kuat iman, makin mulia akhlaknya.
Itu rumusnya begitu. Ilmu menguatkan iman, iman makin baik, akhlak makin mulia. Contoh tadi, kalau orang sudah yakin Allah Maha melihat, pasti susah maksiat. Kita maksiat itu karena tidak yakin Allah Maha melihat, benar? Kalau yakin Allah Maha mendengar, susah bicara. Kecuali falyakul khairan, auliyasmut, berkata baik atau diam. Kalau orang yakin kepada Allah, tidak akan cemas tentang rezeki. Karena tahu rezeki semuanya milik Allah. Dalam kekuasaan Allah. Yang membagikan hanya Allah. Kapan datangnya, berapa jumlahnya, di mana tempatnya, Allah yang ngatur rezeki. Kita ikhtiar itu adalah ibadah. Dikasih berapa saja tidak ada masalah. Mau disempitkan terserah Allah. Dilapangkan syukur, disempitkan sabar, diambil ridho. Lihat orang lain dapat rezeki, doakan, bukannya iri. Tidak ribet. Kalau orang yakin kepada Allah tidak ribet. Maaf, ilmu yang bulan lalu, ciri kurang iman, diantaranya ada berapa? 3, supaya gampang lah. Saya jadi kotor hati ya, nanya terus pada diam kan jadi kotor. Jadi mendingan saya tanya sendiri, jawab sendiri. Dan saya tidak boleh menyusahkan jamaah, benar? Saya harus berbaik sangka, ini pasti rendah hati nih. Udah tahu tapi nggak mau kelihatan ya. Walaupun terselip, ini makanya belum tahu. Ini pengajian lalu, ciri orang imannya kurang ada 3 di antaranya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Belum dapat jodoh, cemas. Wajar, tapi kalau terus-menerus cemas, jadi kurang. Harusnya bagaimana? Tentang jodoh, ya yang ngatur jodoh kan Allah. Enggak ada, tapi saya kurang cakep. Kalau yang nikah cuma yang cakep, kita enggak ada jodohnya, ya kan? Sesuka Allah. Siapa ditakdirkan nikah dengan siapa? Kalau orang kurang yakin ke Allah, cemas dengan yang belum terjadi. Yang kedua, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Jadi terbelenggu terus oleh yang lalu. Tidak bisa move on. Dan yang ketiga, yang sekarang capek, ribet. Kalau ibu-ibu namanya Mbak Ribet, suaminya Mas Ruwet. Semuanya jadi masalah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, rewel saja. Jadi masalah, komplain terus, ngomongnya nggak pernah enak, nanyanya nyelek, ngejawabnya nyesek. Pernah dengar tidak orang yang ribet aja hidupnya tuh. Dari bangun tidur, kayak belah nih kepala. Bohong. Kalau belah dia nggak ngomong. Pernah dengar tidak ada orang yang ngomel, komplain, nggak pernah nyaman nih. Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri. Suara siapa lagi yang paling jelas di telinga kita? Itu teh ciri kurang iman. Emang kalau imannya kuat bagaimana? Enjoy saja. Enak. Tenang. Dipuji, syukur. Dicaci, ya syukur. Loh dicaci kok syukur? Karena cacian orang cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Paling disebut si banyak omong. Dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Banyak sekali yang tidak diketahui orang, benar? Udah nyobain belum dihina? Saya udah dihina rame-rame ya. Lah yang menghinanya juga ada yang datang sekarang, enggak apa-apa. Ada uang, alhamdulillah. Allah ngasih ladang amal. Disempitkan ya alhamdulillah.
Gak apa-apa. Semua rezeki milik Allah. Allah udah tahu keperluan kita. Lagi disempitkan, lagi dapat pahala sabar. Gak ada komplain. Waduh, ini bisnis sekarang lagi rugi nih. Untung jadi dikit. Namanya juga untung. Biasanya untung 10 juta, sekarang jadi 5 juta. Bukan rugi, emang segitu sekarang dikasihnya. Jangan nganggap rencana itu pasti untung. Enggak, sesuka Allah aja. Kapan dibuka, kapan ditahan, kapan diambil. Udah gini sekarang mantap, tabungan habis jadi manset. Tahu manset? Makan aset, ya. Jual ini, jual aja nggak apa-apa. Dulu juga lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa, betul tidak? Ngalir saja. Yang penting dapat pahala sabar, jangan sampai duit nggak dapat, pahala nggak dapat. Ya baru di PHK nih wajahnya nih. Ah gimana dong? Ada Allah, tenang. Kalau orang kuat iman, ingat yang akan datang, At-Taubah ayat 51 ini ngulang dikit ya. Bagaimana yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu, yang akan datang tuh belum tentu terjadi. Belum tentu ada umur. Dan kalaupun terjadi yang kita cemaskan, ya nggak apa-apa. Terserah Allah. Kita ini milik Allah. Yang penting Allah ridho. Selesai. Nggak harus sesuai dengan keinginan. Ah, gimana kalau saya belum nikah sampai tua? Ih, ya nggak tahu ya. Maaf. Maksudnya, saya nggak mau, saya nggak minat ya. Bukan begitu, Ya tuh nggak apa-apa kalau takdirnya nggak ada jodoh, belum dikasih jodoh maksudnya. Tetap niat, tetap doa, tetap minta. Kalau sampai meninggal nggak ada, gimana coba Kalau saya meninggal nanti, pasti dikubur lah insya Allah ya. Tenang ya. Allah ngasih pahala sabar. Teman-teman udah pada nikah, ini udah punya anak, misalkan ada yang belum, jalanin saja hidup ini. Suka-suka Allah, benar? Yang penting Allah ridho. Ada yang mulia karena ngurus keluarga, ada yang mulia karena ngurus anak, ada yang mulia karena ridho dengan takdir Allah. Baca surat At-Taubah ayat 51. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Ayo sempurnakan niat. Sempurnakan ikhtiar sebagai ibadah, sempurnakan doanya, sempurnakan tawakal. Terserah Allah mau diapain aja diri kita. Terserah Allah yang maha tahu yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Halo? Kalau orang kuat iman mah gak ada masalah. Gimana kalau saya terbunuh? Ya kalau udah waktunya meninggal ya meninggal. Nggak apa-apa kita meninggal. Dan nggak mungkin nggak meninggal. Kenapa jadi pada melongo begini? Ngalir aja hidup mah, fokus saat ini. Lakukan yang terbaik. Gimana yang lalu? Yang lalu udah berlalu. Udah takdirnya itu. Masih ingat Al-Hadid ayat 22-23 ya? Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Apapun bentuknya, mau gempa, banjir, kebakaran, perang dan sebagainya, juga pada dirimu, sakit, dihina, ketipu, jerawat, ambeien, semuanya terjadi hanya dengan izin Allah. Dan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya.
Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu jangan terlalu berduka cita dengan yang luput, dengan kejadian yang tidak cocok. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah takdirkan padamu. Lulus cum laude, dapat jabatan ini, punya itu, hafal 30 juz. Ya bersyukur, bukan terlalu gembira. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Ya udah, emang udah garisnya begitu. Kapan bakal ditipu, kapan bakal dihina, udah jalanin aja. Yang lalu udah berlalu. Jadi bagaimana? Ridho. Terima. Ya Allah, saya terima episode ini. Saya terima. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Saya bacakan ini ya hadisnya. Inna uzmal jazai ma'uzmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala, cobaan, ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian untuk mereka, memberikan bala. Wa man radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang ridho, nerima takdir dari Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak nerima, marah, Allah pun murka kepadanya. Terima. Allah ridho, hati dibuat lapang, jalan keluar akan ditunjukkan oleh Allah, tambah pahala. Kalau kita tidak ridho, hati nutup, jalan keluar nggak ketahuan, ini menderita, nyesek, dan dosa. Ridho. Ayo belajar ridho. Halo? Ingat kakek-kakek 80 tahun yang ridho itu? Kenapa kakek umur 80 tahun seger, sehat, awet muda? Kata si kakek, saya mah kuncinya 2. Apa? 1, tidak mau marah, kecuali untuk urusan penting. Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres. Spion copot tuh, ada yang maling. Biarin, beli lagi. Beres. Listrik naik. Cabut. Dicabut gelap dong. Bayar. Beres. Ini anak-anak bayarannya jadi naik begini. Keluarin. Jadi bodoh dong. Bayar. Beres. Nggak ada ribet-ribetnya duniawi ini. Halo? Bikin gampang aja. Nunggu mati aja repot-repot amat. Nggak ada urusan duniawi yang gawat. Yang gawat itu urusan akhirat. Gara-gara tetangga saya buka warung yang sama, rezeki kami jadi berkurang. Enggak mungkin. Emangnya pindah-pindah rezeki kita ke orang? Enggak. Kita dapat rezeki kita, beliau dapat rezeki beliau. Punya beliau nggak akan pindah ke kita tanpa izin Allah, punya kita nggak akan pindah ke orang. Tapi bener loh, gara-gara dia bikin warung yang sama, omzet saya jadi berkurang. Emang sekarang segitu rezekinya, rewel amat. Ya, syukuri. Masa itu yang beli nawarnya ke saya, belinya ke sana. Dia dapat rezeki duitnya, saudara dapat pahala sabarnya. Tapi saya juga pengen ada duit, ya udah minta sama Allah. Kalau orang lain dikasih, pengen, gak usah iri, tinggal minta. Ini serius. Kenapa kita ribet dengan rezeki orang? Kenapa tetangga beli kulkas? Pasti kosong, pasti kosong. Tahu dari mana kosong? Orang tetangga beli TV besar, kita ribet. Deketin TV yang ada. Insya Allah jadi besar. Kenapa kita ngeribetin rezeki orang? Kalau Allah mau ngasih kepada siapa aja, kenapa kita jadi ribet?
Tinggal minta kalau mau. Ya Allah, tetangga saya udah dikasih motor baru olehmu. Saya juga pengen, ya Rob. Minta kalau nggak malu, ya. Kalau nggak ada Pak, nggak apa-apa. Ya Allah, Pak Prabowo jadi presiden, saya juga mau. Sok kalau saudara. Nggak malu, halo. Gampang, dunia ini nggak usah ribet. Yang lalu udah memang episodenya begitu. Kapan harus dihina, kapan harus ketipu. Bagaimana menghadapi masa lalu? Ridho dan tobat. Kenapa tobat? Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena tak ada satupun musibah yang menimpa. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kecuali karena tangan kita sendiri. Dosa kita yang mengundangnya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kita. Jadi kalau yang lalu, ya Allah saya terima, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Kemudian tetap bersyukur. Misal ada musibah, ya Allah saya terima musibah ini. Ya Allah ampuni saya, pasti ini karena dosa-dosa saya. Lalu harus ada alhamdulillahnya. Kenapa? Karena masih banyak nikmat lain yang Allah berikan yang harus disyukuri. Ingat, sakit gigi sabar atau syukur? Hilang dompet sabar atau syukur? Bingung. Hilang dompet sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Untuk dompet yang hilang, sabar. Yang tidak hilang, syukur. Misal Bapak hilang dompet, alhamdulillah. Yang hilang dompetnya aja, tidak dengan celananya. Jangan sampai kurang syukur. Ini serius. Sakit gigi, alhamdulillah. Cuma satu, satu aja paten ya kan. Lidah normal, hidung normal, mata, kepala, pundak, lutut, kaki, normal. Kenapa kita ngeribetin seakan-akan dunia ini hanya sekedar sebuah gigi? Misalkan istri marah sama bapak, ya sabar, ya syukur. Untung ngomelnya tidak sama suami tetangga, betul tidak? Banyak yang harus kita syukuri. Ridho, istighfar, syukur, ikhtiar. Nasi jadi bubur, ridho, istighfar, syukuri masih jadi bubur, dan ikhtiar. Cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, gepuk dan sebagainya, jadi bubur ayam spesial. Ini teh ketawa-ketawa teh ngerti enggak hadirin? Hah? Saya khawatir kurang paham nih. Ini penting hadirin karena ini kejadian sehari-hari. Ada kejadian misalkan jerawat di ujung hidung. Tidak boleh ingat jerawat, hanya ingat obat jerawat. Enggak, jerawat itu terjadi dengan izin Allah. Sariawan, itu izin Allah. Ya saya terima. Astagfirullah, saya ngaku jarang baca Quran. Ngomong aja, astagfirullah ya Allah. Alhamdulillah, untung sejarawannya cuma 5, orang lain 12, alhamdulillah. Lalu barulah diobati. Banyak minum, obati, apa syariatnya? Doa. Hai teman-teman, saya udah sembuh, kenapa saya belum sembuh? Terus aja istighfar. Ada waktunya. Dosa mulut ini mungkin ditebusnya dengan sariawan. Kenapa jadi lihat saya kayak gitu? Coba saya nanya, Bu, Ibu, suami pulang kantor misalkan negur ibu,
marah-marah, apa yang ibu lakukan? Satu, marah lagi. Gagal. Belum juga semenit. Astagfirullah. Ini pakai SOP-nya. Tenang, ya, tidak boleh emosi. Bu, jangan suami itu kaum saya. Anak, di rumah anak menjengkelkan. Di sekolahnya dipanggil ibu bapaknya karena anaknya bermasalah. Apa yang ibu lakukan? SOP-nya. Satu, salah. Satu, ridho. Terima dulu ketika dapat, ya Allah ini ujian. Benar? At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. At-Taghabun ayat 11. Ya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Anak ini ngasih contekan ke sekelas. Astagfirullah ya Allah. Saya dipanggil, saya terima ujian ini ya Allah. Yang kedua, istighfar. Saya ngaku ya Allah, ini karena dosa saya. Saya dari SD, SMP, SMA nyontek terus. Sekarang nurun. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Saya belum jadi orang tua yang baik. Di rumah marah-marah melulu. Sibuk aja buka HP terus-terusan. Astagfirullah, kalau ke anak ketemu cuman bisa nyuruh dan melarang. Astagfirullah ya Allah. Anak memang jadi masalah, tapi kita tobat. Yang ketiga apa? Alhamdulillah, anak ini tidak melakukan kejahatan yang lebih buruk lagi. Anaknya masih bisa dinasehati. Itu juga syukuri. Lalu barulah ikhtiar, datang ke guru, minta maaf, ngaku, perbaiki sholatnya, perbaiki doanya. Nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, jadi bubur ayam spesial. Jadi baik semuanya, dosa diampuni, keridhaan Allah dapat, kemudian dapat ilmu baru, akhlak jadi baik, gara-gara ujian. Jelas? Cik sekarang lelaki nih. Pak, misal Bapak dicurigai oleh istri, karena memang mencurigakan. Padahal Bapak enggak. Di kantor dicurigai. Pak, Bapak punya lagi yang baru ya? Enggak, ini buat siapa? Enggak Bu, gimana? Satu, Bapak dicurigai istri, satu, ridho, gimana coba ngomong ridhonya? Ya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya dicurigai ya Allah. Padahal engkau tahu, saya enggak gitu-gitu amat, dikit lah. Astaga. Yang kedua, istighfar. Astagfirullah, saya ngaku ya Allah. Di kantor saya sering ngelihat karyawati yang lain. Astagfirullah. Nggak usah disebutin ke istri, nggak ada gunanya ya. Kalau Allah nutupi, jangan dibuka. Astagfirullah ya Allah. Saya suka lihat di HP banyak wanita lain yang saya lihat, ya artis segala iklan. Padahal tidak halal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi istri marah, istri curiga, kita sibuk dengan istighfar. Karena sangat boleh jadi, kan Allah tahu saya nggak selingkuh, nggak apa-apa. Memang selingkuhnya enggak, tapi pendekatan ke arah selingkuh udah jalan. Dan Allah melihat. Emang Allah tidak melihat ketika kita lihat HP? Jawab.
Ke masjid, soleh, mojok. Giliran Bismillahirrahmanirrahim, skip. Giliran ayat Quran di skip. Giliran yang error-error dilihat. Itu pasti dilihat Allah dan akan balik ke kita jadi musibah tuh. Kalau tidak ditobatin. Ridho, istighfar. Yang ketiga, alhamdulillah cuma 2 jam ngomelnya. Dari 24 jam kan lumayan, ya kan? 1/10-nya. 2 jam juga udah capek. Apa? Jangan gitu-gitu. Lihat kebaikan-kebaikannya. Gara-gara kita ditegur, kita jadi tobat. Benar? Tapi istri saya ngancam pengen dipulangin. Tenang, ada Allah yang ngebulak-balik hati. Ya Rob, istri saya mau pulang. Ampuni saya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik. Hanya Engkau yang kuasa melembutkan hati. Ampuni saya ngaku ya Allah. Saya di kantor banyak dosa. Di jalan juga banyak dosa. Astagfirullah. Allah suka tidak dengan begitu? Tapi kalau mau sholat tobat harus asli. Karena ada saya lihat tuh ya, dia sholat terus. Istrinya udah bawa katel. Pas begini, Allahu Akbar. Tungguin lagi oleh istrinya. Pas Assalamualaikum, Pak ini HP, Allahu Akbar. Itu main-main ya. Tidak boleh sholat dijadikan permainan ya. Udah, doa ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Kalau tobatnya sungguh-sungguh dan Allah tahu, kita nyesel. Kita minta ampun. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati siapapun juga. Barulah sesudah itu, kita syukuri bahwa masih banyak yang kita syukuri. Benar? Dan perbaiki. Ikhtiar. Begitu. Ciri orang beriman ngadepin masalah tuh enggak dengan marah-marah. Tidak dengan sibuk bela diri. Kalau memang salah ya. Tapi sibuk dengan ridho, tobat, syukur, sempurnakan ikhtiar. Jelas hadirin? Enak tidak begitu? Enak, enggak ribet. Karena urusan itu selesai tidak selesai itu Allah yang mengurus. Kalau tidak ditolong oleh Allah terus Tapi kalau ditolong oleh Allah ya beres. Makanya ngadepin masalah tuh bersikaplah supaya Allah suka kepada kita. Enggak bisa selesai oleh kita, enggak. Kalau ingin solusi terbaik kita harus bersikap apa yang Allah sukai, nanti Allah yang menyelesaikan masalah. 2. Pertanyaannya, gimana nih waktu bisa menguatkan iman? Maaf, ceramah ini manfaat tidak? Bisa menguatkan iman tidak? Ya berarti harus rajin dengar ceramah. Kalau kurang ilmu tidak bisa. Bagaimana supaya imannya menguat? Waktu harus pakai banyak belajar agama. Tidak boleh sisa waktu. Yang kedua, ilmu yang diberikan, kalau itu kebenaran, amalkan. Itu penguat iman. Karena banyak orang yang cari ilmu, semangat nyari ilmu, tapi semangat mengamalkannya tidak sebanyak semangat mencari ilmu. Ini benar. Ada mikrofon kah? Boleh? Pak, ini Bapak saya lihat semangat sekali ngangguk-ngangguk ya. Pak, boleh diberikan? Boleh kita berkenalan dulu Pak? Baik, terima kasih ya. Bapak dari mana? Saya lihat dari tadi ya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli Bandung sebetulnya. Saat ini hijrah di Depok. Terus ke sini, kenapa? Ya saya ke sini insya Allah ingin menimba ilmu kebetulan dengan istri dan anak saya.
Dan alhamdulillah ini kemarin di tanggal 6 kemarin Ananda masuk di Baitul Quran dan ketemu juga. Berarti kemarin ketemu waktu nerima ya. Betul lah, terima kasih. Bagus. Ini bagus ya. Nah, karena enak aja nitipin anak ke pesantren. Kalau ibu bapaknya nggak belajar, Allah yang menyolehkan, kan gitu kan? Betul. Oh benar. Insya Allah ya. Amin, mohon doanya. Tunggu dulu, belum selesai Pak. Apa yang akan Bapak amalkan sesudah mendengar ceramah ini? 3 aja. Ya, Satu, insya Allah apa yang saya dapat dari tausiah AA adalah tadi ya, saya sih mengkompilasinya jadi risi A. Ridho, istighfar, syukur, dan ikhtiar. Nah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit lah. Nanti ketika misalnya menghadapi situasi permasalahan, baik di rumah maupun di kantor, solusinya ternyata memang simpel Bapak Ibu, seperti yang A sampaikan. catat istri ya. Nih, ada istrinya. Ya, itu saja sih barangkali. Bagus. Jadi kalau ada apa-apa ridho. Amin. Istighfar. Amin. Syukuri. Amin. Sempurnakan ikhtiar. Amin. Pegang aja itu Pak. Siap insya Allah. Bismillah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa nitip anak ke Darut Tauhid? Capek ya. Aduh suudon Pak, maaf Pak, astagfirullah. Taufik Allah. Kenapa Bapak ingin anaknya belajar di Baitul Quran? Izin jadi saya melihat di pesantren Darut Tauhid itu tidak hanya kita mendalami teori tentang Islam, namun bagaimana teori-teori yang didapat itu bisa diimplementasikan di kegiatan sehari-hari secara simpel saja. Bahwa Islam itu adalah simpel, tidak rumit. Ini yang kami sekeluarga melihat di Darut Tauhid itu tidak hanya belajar mengenai teori-teori Islam secara mendalam, tetapi juga membangun kepribadian dan karakter generasi Islam ke depan. Itu aja. Baik. Ini terlalu klise ya, tapi memang begitu adanya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Ingat istrinya tuh, beliau nanti akan ridho, istighfar, tobat, syukur, dan istimewah ikhtiar. Makasih Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu jarang sekali mendengar cerita tentang Darut Tauhid. Malu, bisa disangka promosi ya. Jadi begini ya. Baik. Ini aja. Teruskan. Ini siapa ini? Enggak Bapak aja langsung. Supaya mudah ya. Apa yang berhasil yang dipegang Pak, mau diamalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Amin Musadik dari Pamulang. Inisial biru, apa nih warna apa? Ungu. Sebagai apa? Khidmat. Khidmat. Kenapa Bapak mau khidmat begini? Saya ingin hidupnya ingin berubah untuk yang lebih baik. Masya Allah. Profesi yang paling membahagiakan dalam hidup ini, profesi apa coba? Relawan. Kan nggak dibayar, nggak digaji ya. Benar. Ikhlas. Gak boleh disebutin Pak, ya kalau. Biar yang lain. Apa yang mau diamalkan? Untuk kehidupan sehari-hari, belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Ikhlas. Bagus. Dengan keadaan. Bukan ikhlas, ridho. Ridho. Ya. Kalau ikhlas itu dalam beramal. Sedekah, ikhlas. Dompet hilang, ridho. Harus jelas. Beramal, ikhlas. Menerima takdir, ridho. Memang sering kebalik-balik dalam bahasa Indonesia. Saya harus ikhlas menerima, bukan ridho menerima kenyataan. Ya udah tuh kalau kita masih ikhlas, saya khawatir nanti tergoda keikhlasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, terima kasih deh. Alhamdulillah. Jadi penguat iman itu adalah berusaha mengamalkan. Allah suka.
Ini takdirnya kita kumpulkan, Allah yang ngumpulkan. Kalau ilmu ini ada yang manfaatnya, itu juga karunia Allah. Saya cuma jadi jalan. Kalau diamalkan, Allah suka tidak? Nah, hadiahnya iman menguat. Asal ikhlas. Nyari ilmunya ikhlas, mengamalkannya ikhlas. Yang merusak itu cari ilmu supaya kelihatan pintar. Cari ilmu supaya diakui. Cari ilmu supaya disebut ustadz. Cari ilmu supaya disebut dai kondang. Udah dari awal ini udah susah dekat dengan Allahnya. Karena Allah tahu dia tidak mencari Allah. Tapi cari makhluk, cari dunia lewat ilmu agama. Kemudian udah diamalkan sing ikhlas walaupun sederhana. Kemarin dapat ceramah dari Ustadz Suherman. Insya Allah suatu saat kita undang ke sini. Beliau salah satu Ustadz di Darut Tauhid yang saya dengar, ya Allah ini benar sekali ya. Kita kalau ketemu ladang amal, suka berat. Padahal ladang amal itulah yang Allah sediakan, yang bisa membuat kita insya Allah ditolong oleh Allah. Dengar ya, kalau berbuat baik ke manusia, 1000 kebaikan. Sekali kita berbuat salah, bisa nila setitik rusak susu sebelangga, benar? Tapi kita melakukan 1000 kesalahan, terus datang ke Allah, berbuat satu kebaikan yang ikhlas, itu bisa dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang curhat ke orang, coba. Ibu dapat masalah, curhat ke orang. Apa kata yang dicurhatin tuh? Saya mengutip ceramah beliau ya. Duh, saya itu lagi susah sekali. Apa coba kata yang dicurhatin? Ibu mah mending. Saya mah udah curhat ditipu. Malah lebih menderita dia ya kan. Berapa banyak kita curhat ke orang dan dia cerita lebih menderita. Aneh. Jadi, atau kalaupun dia tidak ikut curhat, paling sing sabar ya. Dan kita susah sabarnya. Ada juga yang kita curhat, nah rasain, eta teh karena dosa. Tahu dalilnya, tapi nggak usah ditunjuk-tunjuk. Tapi kalau curhat ke Allah, lalu Allah ridho, Allah memberikan rezeki sabar, kita jadi sabar. Bisa sabar kita ini. Kalau Allah memberi taufik kita sabar, sabar. Tapi kalau ngomong ke orang, orang nyebut sabar, belum tentu kita sabar. Makanya penting sekali keyakinan kepada Allah ini. Amalkan, kumpul dengan orang-orang yang kuat iman. Jangan kumpul dengan orang-orang yang ngerusak iman. Nggak ada bahagianya. Pilah dan pilih punya kawan itu. Tidak semua harus dekat. Sedikit ajalah teman mah. Teman dekat yang nguatin iman aja. Yang kalau seperti apa orang yang nguatin iman. Yang kalau kita ketemu dengan beliau kita jadi ingat ke Allah. Yang kalau ngobrol dengan beliau kita nambah ilmu yang manfaat. Yang kalau melihat kehidupannya kita jadi ingat akhirat. Cari yang begitu. Salah gaul, kurang iman. Kenapa jadi pada melotot begini? Apalagi supaya kuat iman. Setiap waktu usahakan jangan jauh dari Quran. Quran itu penguat iman, asal niatnya ikhlas. Belum hafal, tidak apa-apa. Yang penting niatnya ikhlas membacanya, bukan untuk dinilai orang. Baca terjemahnya, dengerin ceramah tentang tafsir Quran. Quran jalan paling cepat untuk bisa yakin ke Allah. Nambah iman. Orang jauh dari Quran susah kuat imannya. Apalagi yang bisa menguatkan iman, bisa dikecilkan sedikit. Ini membesar sendiri, ya udahlah nggak apa-apa. Nggak usah bertengkar. Saya jadi pelan ngomongnya. Ada yang membesarkan ini nggak? Barusan? Enggak, ya. Siapa ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak usah ribet. Sampai di mana tadi? Saya jadi keras sendiri, ngomong sendiri nih. Sampai di mana? Apalagi yang bisa menguatkan iman selain membaca Al-Quran. Pokoknya kalau sedih-sedih baca Quran aja. Kalaupun tidak mengerti bagaimana, kalau ikhlas, Allah lihat kita lagi baca Quran.
Ya Allah, saya baca Al-Qur'an-Mu dengan semata mengharapkan ridho-Mu. Lihat saja, ibu sedih gara-gara suami, gara-gara anak, gara-gara apa? Baca Quran. Bapak juga banyak masalah, baca Quran. Apalagi sholat perbaiki. Kalau ingin menguatkan iman, ini kening ini, makin sering sujud dengan ikhlas, cepat sekali menguatkan iman. Asal sujudnya benar-benar ikhlas. Dan benar sujudnya. Pak, percaya atau tidak, makin banyak sholat dengan benar sholatnya, ya, makin sering sujud, iman dikuatkan oleh Allah. Tapi kita sholat, saya sudah tahajud, tapi kenapa ya? Tahajudnya benar atau tidak? Khusyuk atau tidak? Ngerti atau tidak bacaan sholatnya? Kalau sholatnya bagus, ngerti artinya, dinikmati, itu iman menguat. Percayalah Pak, ingin kuat iman, tahajudnya jaga. Sholat TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid terutama bagi lelaki. Sholat isya berjamaah separuh malam, dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Allah melihat kita pergi ke masjid, dingin, hujan, jauh, Allah lihat. Allah yang menguatkan iman. Ada lagi yang menguatkan iman. Tahu apa? Zikrullah. Makin banyak zikir, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makanya zikir aja yang banyak, udah kurangi ngobrol. Kalau mau lihat tayangan yang membuat ingat ke Allah. Kenapa? Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, permisalan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau arisan nggak ada yang zikir di tempat arisan, ngomong aja itu adalah arisan zombiwati. Kalau di mobil lagu terus nggak ada yang ingat Allah, itu mobil jenazah. Kalau di kamar ngobrol segala diobrolin nggak ada yang ingat Allah, itu kamar mayat. Zikir hadirin, tiap kali zikir Allah tahu. Allah lah yang menguatkan iman kita. Udah, kurangin ngobrol yang nggak ada manfaat. Mau apa? Nggak usah segala disebutin. Mending nyebut nama Allah. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada lagi yang lebih hebat jadi manusia kecuali diingat-ingat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut oleh gubernur aja bangga. Disebut-sebut oleh presiden bangga. Padahal semuanya tidak punya apa-apa. Disebut-sebut oleh Allah penguasa langit dan bumi. Tuhan semesta alam. Ini spesial sekali. Mau kuat iman? Mau tidak? Udah, kurangin ngobrol. Kurangi bicara yang tidak manfaat. Kecuali dua saja. Zikrullah, amar ma'ruf, nahi munkar. Cukup. Selebihnya nggak apa-apa. Oh, nanti saya dianggap bodoh. Emang bodoh kita ini. Benar? Nggak apa-apa dianggap bodoh. Yang penting pinter. Daripada dianggap pinter, apalagi yang bisa menguatkan iman. Udah segitu aja dulu. Ilmu, Quran, zikir, sholatnya perbaiki, qiyamul lail ya. Tahajud itu usahakan yang bagus, pahami. Kemudian cari pergaulan yang bagus dan amalkan ilmu. Insya Allah, dan minta ya ke Allah. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, amma mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk. Wa lisanan dzakiran, minta supaya dikuatkan iman. Ini permintaan penting. Jangan minta duit melulu.
Apalagi minta awet muda, mau apa diawet-awetin? Dah, mendingan minta jadi ahli iman yang sempurna. Yang kedua, waktu itu adalah untuk amal soleh, wa amilus solihat. Syarat amal soleh ada berapa? Oh, udah tahu ya. 2, ya kan? Saya nggak boleh nyusahin siapapun. Amal soleh itu 2 kuncinya. Niatnya ikhlas, caranya iktiba kepada Rasul. Benarlah. Nggak ada bahagia dalam dosa. Tidak ada bahagia dalam maksiat. Coba, mana yang akan bahagia? Banyak tabungan, banyak sedekah. Walaupun belum diamalkan teori dulu, mana yang kira-kira bakal bahagia? Banyak tabungan, banyak sedekah? Pintar. Makin banyak tabungan, tidak bayar zakat, sedekahnya pelit, makin nelangsa. Jangan ngajarin anak pelit. Nih nak, buat nabung. Hah, anak jadi pelit. Nih nak, buat nabung. Dan ini habiskan untuk sedekah. 50.000 untuk nabung. Kalau bisa 100.000 untuk sedekah. Kalau enggak ya 50-50 lah ya. Asal lebar juga. Dasar kurang iman. Baru rencana aja udah pelit. Coba ini tes yang dulu. Jujur, jangan langsung soleha. Kalau ada di dompet 2 lembar. 120.000. Jujur, yang mana yang dimasukin? 20. Ternyata 3 lembar, bukan 120, 125. Jadinya yang mana sekarang? 5.000 ya. Keselip 4 lembar, 127. 2.000. Berat. Iya. Gini, coba nanti ya kalau punya uang, potong 5% dari 100.000, sisihkan 5.000. Kalau dapat 1 juta, sisihkan 50.000. Niat sedekahkan. Lihat jadi miskin tidak. Mana qasad sodaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. 3 bulan, 5%, naikkan 10%. Dapat 1 juta, 100 potong. Dapat 10 juta, 1 juta sedekah. Jadi miskin? Tidak. Naik lagi 20%. Dapat 10 juta, 2 juta. Naik lagi. Kenapa saudara tegang begini? Ini saya lihat dari depan. 5% masih senyum dia. 10% mulai ngitung. Wah, bayar listrik, cicilan, rumah ya. 20% udah begini. Nggak ada kedipnya sama sekali. Tadinya mau dinaikkan 35 oleh saya tuh. Cuman takut stroke nanti. Kita mah baru rencana aja pelit. Terus ada yang nyeletuk. Emang gimana? Gini ya. Misal, lagi duduk begini sekarang. Tiba-tiba datang tamu ke sini. Terima kasih atas nasihat dan doanya. Ini maaf ya ganggu ceramahnya, ini ada dikit aja. Tiba-tiba nyimpen 1 tas di sini apa? Segede ini nih. Apa ini? Terserah Allah. Pokoknya mas saya mau ngasih hadiah ke A. Maaf ya saya nggak bisa ikut ceramahnya karena ya pulang. Pas dibuka 10 miliar. Coba mau diapain? Enggak ribet. Dibagi 2. Enggak, ini lebih banyak ibu-ibu ya. Jadi 6,5 miliar, 7 miliar untuk ibu-ibu, untuk bagikan bekal pulang, ongkos bisa kemana-mana ya. 3 miliar buat bapak-bapak, selesai. Namanya juga ngarang, ya kan? Saya ngarang lagi sendirian, gak akan ngomong-ngomong.
Kita mah ngarang aja pelit. Benar atau benar? Itu menikah kagum, wah habis. Namanya juga ngarang. Sambil takut ada yang datang nih. Beneran Pak, kita mah ngarang aja pelit. Dan bukan cuma ngarang dapat rejeki, dengki juga ada. Ini pernah dengar cerita ini? Bu, mau nggak ibu dikasih pulang dari sini masing-masing dikasih 5 juta lah per orang? Mau, alhamdulillah. Terus anggur masing-masing 5 kilo. Nah, alhamdulillah. Nah sekarang bapak-bapak, tadi ibu berapa? 5 juta. Bapak-bapak ini kelihatannya masing-masing pulang nanti 25 juta per orang. Baru juga ngarang udah iri. Ibu kenapa? Ini kan ngarang. Oh siapa? Eta teh dengki Bu. Siapa yang mau ngasih? Nah seperti ini Pak. Astagfirullahaladzim. Waduh. Biasa aja Bu. Namanya juga ngarang. Harusnya alhamdulillah. Wah siapa? Licik. Astagfirullah. Ngerti nggak? Artinya itu bukan bodoh hadirin. Ini tuh menandakan betapa hati kita tuh Pak, untuk amal soleh tuh pelit sekali. Niat aja pelit. Orang dapat rezeki aja ngarang, ngambek. Tadinya mau saya tambahkan, ibu-ibu mau nggak diongkosin ke Singapura? Hotel bintang 5 di sana 5 hari mau? Plus bekalnya masing-masing $1.000, $2.000 Singapura mau? Buat bapak-bapak umroh Pak. Enggak rela. Enggak. Kenapa ibu ini ngarang? Nah seperti itulah penyakit hati kita. Paham tidak ini? Kita mah enggak jelas sama sekali. Ribet aja sesuatu yang belum terjadi juga. Ini teh masalah hadirin. Tidak akan bahagia ribet kayak gitu. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah sok Pak. Yang banyak dan ngarang. Itu juga dengki ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya hadirin. Masya Allah, astagfirullah. Sebetulnya ada 2 lagi nih. Tawasobil haq dan tawasobil sabr. Tapi nggak cukup waktunya. Nggak apa-apalah 2 dulu aja ya. Sing ikhlas melakukan apapun. Ingat ikhlas itu seperti apa? Ya kalau diibaratkan tidak mirip sih. Seperti jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, sakit semuanya. Kalau mau terus lakukan yang terbaik. Nggak usah kita mikirkan penilaian siapapun. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Menerangi, ya kan? Nggak ada pemberian apapun ke matahari. Itu ilustrasi sederhana. Atau seperti gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula. Tapi martabak telur disebut telurnya, ya kan? Tetap gula mah. Bahkan difitnah. Ini sakit gula nih. Dia tenang. Dia tenang aja tetap manis, ya kan? Sugan gula jadi bete, jadi asin. Udahlah. Ada Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Benar? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Yakin? Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, Allah menyukuri kebaikan hambanya tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas?
Mungkinkah tertukar? Mungkinkah meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah Allah mengecewakan? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Perlukah kita mengumumkan kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menunggu-nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita mengingatkan jasa kita kepada orang lain? Jawab. Kalau orang lain tidak berterima kasih bagaimana? Gak apa-apa sama sekali. Itu bukan urusan kita. Bagaimana kalau kebaikan kita tidak dihargai orang lain? Jawab. Tidak apa-apa sama sekali. Urusan kita bukan dengan orang. Kita berbuat baik adalah amal soleh kita. Orang berterima kasih atau tidak itu urusan beliau dengan Allah. Orang menghargai atau tidak urusan beliau dengan Allah. Urusan kita cuma satu. Bagaimana amal ini diterima oleh Allah. Selesai. Di sana bahagia. Makin ingin dilihat, makin ingin diakui, makin ingin dipuji, makin ingin dikagumi, makin ingin dibalas budii, makin sering sakit. Jangan centil, Bu. Banyak kecewa, banyak sakit hati. Just the way you are. Apa artinya? Jangan centil, ya. Biasa aja. Relax saja hidup mah. Nggak perlu capek-capek bikin orang memuji kita. Mau ngapain? Orang muji sedunia, nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak ridho ke kita. Orang mencaci maki kita sedunia, nggak ada apa-apanya kalau Allah ridho ke kita. Kita hidup bukan hamba manusia, kita hamba Allah. Tuhan semesta alam. Keren sekali jadi hamba Allah. Yang hina itu hamba harta, hamba jabatan, hamba gelar, hamba popularitas, hamba penampilan, hamba syahwat, hamba pujian orang. Itu yang bakal menderita. Tidak jadi amal soleh. Lepaskan diri dari berharap ke makhluk. Cukupkan hanya berharap dari Allah. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Insya Allah, kalau kita niatkan kesibukan kita jadi amal soleh, kita akan menikmati. Allah menciptakan dunia ini berguncang. Lalu Allah hujamkan ada pasaknya yaitu gunung. Tapi adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada, yaitu besi. Dengan besi gunung rata. Ada yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api besi lumer. Adakah yang lebih kuat dari api? Ada, yaitu air. Dengan air, api padam. Ada yang lebih kuat dari air? Ada, yaitu angin. Air bisa diangkat, dihempas oleh angin. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Manusia ikhlas, manusia paling perkasa di dunia ini. Kalau mau bahagia ini dunia, bukan masalah tetek bengek duniawi, bukan masalah tas, HP, itu mah nggak ada apa-apanya. Yang sibuk dengan pamer casing, nggak ada bahagianya. Belum juga lunas, udah keluar HP baru. Menderita. Terima kasih hadirin sekalian. Udah terlalu semangat saya hari ini.